Hai, apa kabar semua saudara? Welcome back to our YouTube channel dalam segmen Kerinduanku atau My Desire. Sedap. Dalam momen atau bulan cinta ini kita mendekati bulan kasih sayang atau udah di bulan kasih sayang. Walaupun kasih sayang itu everyday in God, tapi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran tentang Tuhan dan apa kasih dari perspektif iman kekristenan. Namun terlebih dahulu kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tanpa batas, untuk kebaikanmu yang tidak pernah berubah. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga disebut sebagai umat kepunyaan-Mu. Dalam bulan kasih sayang ini, ajar kami untuk mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Kami mau belajar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Engkau Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang cinta antara sesama manusia, ada baiknya kita membahas dulu tentang the source of love, yaitu Tuhan itu sendiri. Allah adalah kasih. Itu adalah tema pada hari ini. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan yang suka menyaksikan segmen Kerinduanku, yang benar God is love atau love is God? Tuhan itu kasih atau kasih itu Tuhan? Tiga jawaban yang benar akan dapat hadiah tiket pulang pergi ke rumah masing-masing, saudara ya. Kalau orang bilang love is God, berarti love itu lebih besar dari Tuhan sendiri. Tuhan itu bagian dari love. Tapi kalau kita bilang God is love, berarti bahwa Tuhan yang besar itu salah satu sifatnya adalah kasih. Dia adalah Allah yang mengasihi, nggak bisa enggak. Dia source of love. Semua kebaikan, semua kasih, semua pengampunan, semua yang baik dari dunia ini datang dari pribadinya Allah. Allah yang maha besar itu menurunkan kebaikannya kepada manusia. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih menggunakan kata ken nun, yang berarti adalah dinding pelindung. Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Jika kita mengasihi seseorang, berarti kita tidak akan menyakitinya. Berarti kita akan protect him atau her, dan kita akan menjaganya. Kasih adalah sebuah bukti, bukan sekedar kata-kata. 1 Yohanes 4 ayat 16-19 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna. Di dalam kasih ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pernahkah saudara merenungkan, Allah sayang gak sih sama saya? Atau jangan-jangan Allah gak sayang? Kalau saudara, mohon maaf, ekonomimu berlimpah, sehat, hidup enak, keluarga rukun, gak punya masalah, mungkin saudara dengan mudah akan bilang, ya Tuhan sayang dong sama saya. Tapi kalau kenyataannya saudara mengalami penderitaan sekarang, saudara menghadapi keadaan yang menderita dengan hebat dan sukar, apakah saudara masih bisa bilang Tuhan sayang sama saudara apa enggak? Di dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun, dia banyak mengajar. Bahkan bukan saja mengajar, tapi dia memberikan contoh kasih kepada pengikut-pengikutnya. Salah satu contoh adalah ia memberikan the ultimate choice atau the ultimate experience yang para murid-muridnya bisa rasakan adalah ketika dia mati di kayu salib. Ketika dia menyerahkan tubuh dan darahnya. Dan salah satu bentuk kasih Yesus adalah ketika dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ketika orang lumpuh yang berjalan. Bahkan ketika dia melihat 5.000 orang yang kelaparan. Dan memberikan makanan, roti. Bahkan ketika dia melihat pernikahan di Kana yang anggurnya habis. Walaupun saatnya belum tiba, tapi karena dia nggak mau orang itu mengalami malu, dia mengubah air
menjadi anggur. Bahwa kasih Yesus itu tanpa syarat. Kasih Yesus itu tanpa batas. Bahkan kasih Yesus itu menyelamatkan saya dan saudara pada hari ini. Kita tadinya sampah. Kita tadinya gak indah. Bahkan kita tadinya mungkin jangankan Tuhan. Bahkan mungkin orang yang sayang sama kita pun gak bisa sayang. Karena mereka gak melihat sesuatu yang bisa dihargai. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dan dengan iman kita dibenarkan oleh Allah karena darah anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini kita akan belajar apakah Allah mengasihi saya, kenapa Allah disebut kasih, dan kenapa Allah mengasihi saya dan saudara. Sebelum kita masuk ke dalam poin tersebut, mari kita bertanya dulu, apakah ada syarat dari kasih Allah? Mungkin saudara akan bilang, oh nggak ada syaratnya. Oh, kasih Allah itu tanpa syarat dan sebagainya. Ya, dari berbagai perspektif, betul. Tapi ada syarat yang perlu saudara saya miliki, yaitu untuk saudara bisa menikmati the whole, sepenuhnya kasih Tuhan itu. Yang pertama adalah menerima Dia sebagai juru selamat. Syarat yang kedua adalah kita hidup menjadi lahir baru. Dan yang ketiga adalah kita harus mengenal Allah. Karena orang yang mengasihi itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi berasal dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kalau kamus Indonesia sih bilangnya kasih itu perasaan sayang. Kasih itu adalah cinta. Kasih itu adalah perasaan suka. Favorable. Di mata Tuhan tuh kita kayak favoritnya Dia gitu. Kita akan belajar. Kita tahu bahwa dalam bahasa Yunani ada 4 jenis kasih yang dijelaskan dalam Alkitab. Kasih yang pertama adalah kasih storge. Kasih ini berbicara kasih keluarga. Kasih orang tua kepada anaknya. Dalam Matius 5, 43, 44, Matius 5, 46, Lukas 16, Galatia 5, dan seterusnya. Kasih yang kedua adalah kasih eros. Ini kasih suami sama istri, perempuan sama laki-laki. Ibrani 13 ayat 4, Kidung Agung 1, 13, 1 Korintus 7, 25, Efesus 5, 31. Yang kedua adalah kasih phileo. Kasih ini adalah persahabatan. Kayak saya sama tim di sini, teman-teman di sini, ini kasih persahabatan. Kita saling mensupport, kita saling mendukung. Yohanes 15 ayat 17, Yohanes 13 ayat 34, Yakobus 2 ayat 8, 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Dan yang terakhir kasih agape, yang akan kita bahas lebih dalam lagi dalam momen-momen yang akan terus kita ikuti. Kasih ini adalah kasih tanpa syarat, yaitu kasih Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Tapi kan Bapak bilang tadi ada syaratnya. Ya, Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Tapi untuk kita menerima kasih Tuhan, we must doing something. Kita harus melakukan sesuatu. Seperti sinyal HP, di menara HP, sinyalnya 24 hour terus memancarkan sinyal. Saudara mau orang baik, orang jahat, selama saudara menyalakan HP, berada dalam area yang di cover sama menara itu, saudara terima sinyal. Jadi kalau saudara pergi ke basement lantai 7 misalnya, atau ke hutan, di mana menara itu nggak bisa jangkau, bukan salah menaranya, tapi kita yang menempatkan diri kita. Ada banyak orang merasa Tuhan gak sayang sama dia. Sebenarnya Tuhan sayang banget. Tapi dianya yang menolak untuk percaya. Dianya yang menolak untuk beriman. Atau bahkan mungkin dia yang lari dari kasih Tuhan tersebut. Besok kita akan belajar 4 hal kenapa Tuhan mengasihi kita. Jangan lupa agar di momen kasih sayang ini, di bulan kasih sayang ini, kita memiliki pemahaman yang benar tentang mengapa Allah mengasihi kita dan mengapa Allah disebut sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Terus kolom komentar di bawah bilang bahwa yang punya surga crazy in love with me. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Allah yang maha baik itu menuntun hidup saudara sepanjang hari ini. God bless you. Dan sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku.
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas jiwaku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas jiwaku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh.